Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fik Aziza dan tentunya masih bersama Mas Soleh. Kita akan mengupas lagu yang baru-baru ini dilaunchingkan di Multi Art Production, Gema Azan. Nah, kalau penasaran, saksikan Gema Azan di Multi Art Production dan mudah-mudahan obrolan kita nanti tentang Gema Azan akan bisa bermanfaat dan menggugah spirit teman-teman untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Baik, Assalamualaikum Mas Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan tema yang wabarakatuh. berbeda, dengan lagu yang berbeda, Gema Azan. Bagaimana riwayat perintah mengerjakan sholat bagi umat Islam? Kalau riwayatnya dalam Al-Quran, perintahnya ya yang jelas itu aqimus sholah wa atuz zakah, dan tidakkanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Riwayat-riwayat dalam hadis itu banyak sekali yang kita ketahui. Mungkin teman-teman atau para pemirsa, para pendengar lebih banyak yang lebih tahu tentang riwayat-riwayat sholat. Kalau di dalam hadis, diantaranya Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Keutamaan sholat berjamaah, ya kan? Kalau saat ini teman-teman yang mungkin banyak yang bekerja dari pagi sampai sore, sholatnya bolong-bolong, apalagi mau mengerjakan sholat berjamaah. Padahal keutamaan sholat berjamaah sangat itu besar, sholat luar biasa. Jadi kan nih, kalau sholat berjamaah itu begini, kita sholat sendirian itu kalau biasa digambarkan oleh para ustadz-ustadz itu, kalau sholatnya sendirian itu dapat pahalanya cuma satu kan. Kalau sholatnya berjamaah itu dapat 27 kan gitu, ada yang bilang 26. Lah, cuman terlepas dari situ, kalau kita berjamaah itu keuntungannya seperti ini, Mbak. Sholat itu kan tidak hanya diterima dan tidaknya. Sebelum sholat itu diterima atau ditolak oleh Allah, itu kan ada syarat rukunnya yang menjadikan sholat ini menjadi sah atau tidak. Sah atau tidak lah. Kalau sholat kita itu sudah sah kalau sendirian, itu belum tentu diterima oleh Allah, atau bahkan mungkin ditolak oleh Allah. Tapi kalau kita berjamaah, kalau sholat kita sudah sah, kalau kita sholat kita itu mau ditolak oleh Allah itu tidak bisa. Soalnya kalau berjamaah itu pasti diterima oleh Allah. Karena iya tertutup oleh sholat-sholat yang lain ini, orang-orang yang lain ini. Itu manfaatnya sholat berjamaah. Karena kalau berjamaah itu kan kita ini mau ke sana sendirian, gagal di tengah jalan. Tapi kalau kita berombongan, kita gagal di tengah jalan, rombongan kita sudah sana, artinya yang disebut itu adalah rombongan kita, bukan hanya kita. Akhirnya kita juga dianggap sampai sana. Seperti itu. Itu manfaatnya berjamaah. Aduh, baru tahu ya teman-teman ya. Nah, ini dia manfaatnya nonton podcast kita ya. Lalu apakah sholat yang tertinggal boleh diganti? Ibaratnya yang tidak disengaja ini. Iya. Bukan boleh diganti ya, tapi wajib diganti. Mengkodok, wajib dikodok. Bagaimana kita caranya? Misalnya kita ketiduran, belum melaksanakan sholat subuh misalnya, kan sudah matahari sudah tinggi. Itu bagaimana menggantinya? Cara menggantinya ya langsung bangun tidur, terus ambil wudhu, terus sholat biasa niatnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Seperti itu teman-teman ya. Tapi jangan dibuat enteng juga. Besoknya nggak apa-apa kesiangan bisa dikodol itu ya, tidak boleh ya. Iya, ancaman juga kalau untuk orang yang mengentengkan sholat, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ada ancamannya juga. Itu juga lumayan parah buat orang yang mengentengkan. Main-main ya. Lalu kemudian hukum meninggalkan sholat secara sadar dan sengaja. Untuk ulama yang enteng-enteng pasti dosa besar gitu. Kalau itu dia meyakini, nuwun sewu, ini saya harus berbicara secara fakta hukum ya, bukan bicara wah ini nanti ada yang bilang Gus Soleh keras. Enggak, ini yang keras bukan saya tapi hukum yang saya baca dan yang dibaca oleh banyak orang. Kalau ada orang
meninggalkan sholat secara sengaja dan meyakini bahwa itu tidak apa-apa dalam hatinya, gak apa-apa ninggal ke sholat, enggak masalah ninggal ke sholat sekali. Kalau itu memang diyakini dalam hatinya bahwa itu enggak apa-apa, menurut saya maaf untuk Mbak Wafik dan para pemirsa, mungkin itu yang jelas dia sudah mengentengkan perintah Allah, artinya dia sudah mengingkari perintah Allah. Artinya kalau dalam bahasa, ada beberapa hukum, dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir, artinya tidak percaya dengan adanya perintah Allah, sama dengan tidak percaya dengan Allah. Yang kedua, seperti itu dalam kitab-kitab juga ada yang mengatakan kalau yang berat ini, hukum yang berat itu boleh dipukul kepalanya. Bahasa dipukulnya itu kalau dengan yang lain mungkin kalau orang-orang yang garis keras itu akan lebih kepada dipenggal seperti itu. Akan tetapi kita mengambil yang agak ringan aja, harus bertaubat kepada Allah, seperti itu. Sangat-sangat berat kalau meyakini bahwa itu tidak apa-apa dan itu tidak masalah bagi Allah, bahaya sekali itu. Kalau karena terjebak macet itu mengganti berbeda lagi. Kalau di dalam fikih Syafi'i yang kita ikuti itu ada namanya sholat lihurmatil waqt, bukan jamak, lihurmatil waqti. Itu biasanya bisa kita lakukan ketika kita bepergian, masih mungkin di dalam negara kita, masuk sholat, dan kalau kita nggak melakukan sholat di situ tidak mungkin bisa melakukan. Akan tetapi pesawat ini tidak menghadap ke kiblat, misalkan kita sholat dihormatil waktu, ada namanya sholat dihormatil waqt, atau lebih mudahnya lagi di niat jamak di tempat tersebut. Ya, di tempat tersebut. Misalkan Mbak Wafik mau ke Jakarta, misalkan sampai Cirebon udah masuk zuhur, nanti kalau aku zuhur di sini, nanti nyampe sana nanti kelamaan, tak niati sholat jamak takhir. Langsung saja ketika masuk waktu sholat zuhur terus diniati nawaitu jam'at takhirin bainal dhuhri wal asri li ajma'a bainahuma fardhalillahi ta'ala. Nanti sampai mana masuk sholat asar, Mbak Wafik berhenti sholat asar di jamak antara zuhur dan asarnya tadi. Dalam hal apa kita dapat menunda sholat? Boleh menunda? Kalau menunda itu lebih tepatnya mengganti di waktu yang berbeda, bukan menunda. Kalau ditunda yang itu tidak boleh. Yang tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah mengganti sholat, mengganti waktu sholat, yaitu artinya di jamak tadi antara yang zuhur dibawa ke asar, itu kalau jamak takhir. Kalau di jamak takdim yang asar dibawa ke zuhur, memindahkan waktu saja. Tips atau kiat untuk semakin rajin sholat, biar biasa semakin rajin untuk melaksanakan sholat. Kalau orang sudah merasa itu butuh, pasti semangat. Kita, gini, Mbak Wafik itu bekerja, orang bekerja itu butuh, okay? Karena kalau dia tidak bekerja tidak mendapatkan uang dan lain-lain. Sama dengan ibadah. Kalau kita menganggap bahwa ibadah itu sama dengan bekerja, ya kita ini bicara orang awam saja, ya. Kalau kita sudah menganggap bahwa ibadah itu sama dengan bekerja, maka kita akan butuh dengan ibadah tersebut, sehingga ketika kita sudah merasa butuh dengan ibadah, maka akan lebih semangat lagi untuk beribadah. Seperti itu. Enteng gitu. Iya, kan, pasti. Ibadah pasti sholat wajib ya. Terakhir ini, mungkin masih ada yang bingung ya tentang jamak dan qashar sholat. Bisa dijelaskan lagi, karena teman-teman sebagian besar al-wafas ini kan bekerja di luar Jawa Tengah, gitu, Soleh. Jadi mereka banyak yang bertanya, kalau saya bekerjanya itu tidak bisa di waktunya, apakah boleh? Banyak yang bertanya. Jadi begini, antara jamak dan qashar, jamak itu adalah mengumpulkan, kalau qashar itu meringkas, memotong jumlah sholat. Nah, kalau jamak itu tidak harus bepergian. Misalkan seperti kalau dalam kitab-kitab itu ada hajat, mungkin pas Mbak Wafik punya hajat mantu misalnya, itu karena ikramud duyuf, memuliakan tamu dan lain-lain. Terus ada karena hujan mator, terus lain-lain, terus karena banyak sakit, itu boleh kita menjamak sholat.
Tapi kalau bepergian itu juga boleh, bukan hanya bepergian toh. Artinya yang kita tahu kan hanya bepergian toh yang boleh dijamak kan seperti itu. Kalau dalam madhab kita yang kita yakini dan ini yang masyhur, yang lebih kita kenal, lebih dekat dengan kita, yaitu ketika kita bepergian. Bepergian itu tidak semuanya bisa dikosor, tapi bisa dijamak. Hanya bisa dijamak saja. Hanya bisa dijamak. Tapi dikosor. semua jamak itu belum tentu bisa dikosor. Ada namanya masafah. Masafah itu adalah jarak. Jarak kita menjamak itu terserah. Kita mau sholat kalau dalam hidup itu kalau bepergian misalkan 60 kilo, udah boleh dijamak belum? Boleh dijamak. Tapi harus ada pertanyaan lagi, sudah boleh dikosor belum? Belum. Masafah kalau dikosor, sholat boleh dijamak dan dikosor itu kalau dalam kitab-kitab itu mulai 78 kilo ke atas. Misalkan 82 kilo ya diringkas. Yang boleh diringkas itu adalah sholat yang 4 rakaat. Zuhur menjadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, terus isya jadi 2 rakaat. Tapi maghrib dan subuh tidak bisa. Kalau maghrib diringkas nanti jadi 1,5. Ini diskonnya susah. Kalau yang subuh jadi 1 rakaat. Ini diskon 50% kebesarannya. Ya, itu tadi penjelasan dari Mas Soleh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu teman-teman semua dalam melaksanakan ibadah sholat. Ternyata begitu nikmat jalankan segala perintahmu, walaupun banyak rintangan untuk menghadapkan wajah kehadiratmu. Gemar